Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian semua masih semangat untuk belajar dari rumah dan tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, selalu memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan ujian sekolah, tentunya untuk tahun hari ini atau tahun sekarang, yaitu 2020-2021. Tentunya kalian harus mengingat kembali materi kelas 7 dan kelas 8 yang telah lalu. Nah, sekarang kita simak videonya ya. Selamat. Mudah-mudahan bisa memahami untuk video pembelajarannya ya. Semangat. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita mulai dengan materi yang pertama mengenai bilangan. Nah, di sini sudah ada beberapa contoh soal yang sudah Ibu siapkan. Yang pertama, di sana kita kerjakan nomor 1. Di sana soalnya adalah hasil dari min 6 ditambah 6 dibagi 2 dikurangi min 3 kali 3. Nah, di sini jawabannya adalah 0, 3, 6, dan 9. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah lihat bilangan yang terdapat di dalam kurungan. Ini ya. Berarti dua ini akan kita kerjakan terlebih dahulu. Sehingga di sini menjadi min 6 ditambah 6 dibagi 2 itu menjadi 3. Kemudian dikurangi negatif 3 dikali 3 menjadi min 9. Artinya yang pertama adalah 6 dibagi 2, kemudian min 3 dikali 3. Nah, setelah itu kalian tinggal jumlahkan saja menjadi min 6 ditambah 3 itu berapa hasilnya? Menjadi min 3, kemudian negatif dikali negatif hasilnya positif, yaitu positif 9. Sehingga min 3 tambah 9 hasilnya adalah 6. Ingat, jangan lupa kalau misalnya ada penjumlahan negatif dengan positif, kalian harus bisa mengerjakannya. Ibaratkan saja misalnya kita punya hutang 3 nih, kemudian dibayar 9, kira-kira di sana apakah hutangnya sudah bisa dilunasi atau tidak? Ya. Soal selanjutnya masih sama dengan materi bilangan, yaitu 17 dikurangi 3 dikali min 8. Nah, di sini berapa hasilnya? Ini hampir sama dengan yang di atas, tetapi untuk yang sekarang ini operasinya perkalian, sedangkan yang di atas itu adalah pembagian. Sama halnya dengan yang tadi, maka kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung, tetapi dengan operasi perkalian. Sehingga 17-nya tetap, kemudian dikurangi 3 dikali min 8, hati-hati positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian berapa 3 kali 8-nya? Yaitu 24. Sehingga di sini 17-nya tetap. Nah, min dikali min itu berapa? Min dikali min itu apa? Jawabannya adalah positif. Ya. 24. Berapa 17 ditambah 24? Hasilnya adalah 41. Maka jawabannya adalah B. Nomor selanjutnya atau soal selanjutnya masih sama dengan materi bilangan, tetapi di sini materi bilangannya pecahan, di mana 6 dibagi 1 1/2 ditambah 4 1/2 kita rubah menjadi 6 dibagi 3/2. 3/2 ini dari 2 dikali 1 ditambah 1. Hasilnya 3/2 ditambah 9/2, dan 9/2 ini dari 2 dikali 4 ditambah 1. Nah, sekarang 6 di sini menjadi 6/1. Sehingga di sini karena pembagian, maka lawannya adalah perkalian. Jadi di sini 6/1 dikali yang ini menjadi lawannya, kita bagi atau balikan menjadi 2/3 ditambah 9/2. Maka di sini bisa kita coret. 6 dibagi 3 hasilnya 2, berarti 2 dikali 2 hasilnya 4 ditambah 9/2. Nah, karena di sini sudah ada 9/2-nya itu adalah 4 1/2, maka jawabannya adalah 8 1/2. Nah, kenapa di sini 8 1/2? Karena di sini sudah ada bahwa 9/2 itu adalah 4 1/2, sehingga kalau kita tuliskan itu menjadi 4 ditambah 4 1/2. Nah, ini 4 tambah 4-nya bisa menjadi 8 1/2. Soal yang selanjutnya masih sama dengan nomor 5 tadi, yaitu mengenai pecahan. Maka pecahan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa, sehingga 2 1/5-nya kita rubah menjadi 5 dikali 2, 10 ditambah 1 menjadi 10. Ulangi, 11/5. Ini 11 ya. 11/5 dibagi 5 kali 1 tambah 1 artinya 6/5.
dikurangi 4 dikali 1 ditambah 1 berarti 5/4. Nah, di sini karena di sini pembagian lagi, maka lawannya adalah pecahan. Maka 11/5 ini lawannya menjadi dibalik. Artinya kali 5/6 dikurangi 5/4. Nah, di sini bisa dihabiskan atau bisa dicoret, maka hasil 11/6 dikurangi 5/4. Nah, sekarang adalah kita samakan dulu penyebutnya, yaitu 6 dan 4. Berapa KPK dari 6 dan 4 ini? Maka jawabannya adalah 12. Sehingga 12 dibagi 6 itu 2. 2 dikali 11 adalah 22. Kemudian 12 dibagi 4 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, berapa 22 dikurangi 15? Maka jawabannya adalah berapa? Ayo. Berapa? 7/12. Maka jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, materi bilangan. Ini merupakan aplikasi atau soal cerita. Nah, berarti kalian harus menganalisis terlebih dahulu soal ceritanya. Di sini, dalam kompetensi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4. Maka kalian tulis di sini benar. Itu nilainya 4. B kita anggap sebagai benar. Kemudian salah itu -2. Maka di sini kita asumsikan S atau salah itu nilainya adalah -2. Kemudian dan tidak dijawab kita tuliskan dengan T. Tidak dijawab itu dengan hasilnya -1. Nah, ini adalah yang diketahui ya dulu. Kemudian dari soal yang diberikan, Rini berhasil menjawab benar 31 dan salah 6. Nah, di sini soalnya mungkin dari soalnya itu adalah 40. Ya. Jadi kalau misalnya Rini menjawab benar 31, artinya kita yang B ini dikaitkan dengan 31. Kemudian jika dia menjawab salahnya 6 soal, maka di sini dikalikan dengan 6. Nah, dari 31 dan 6 ini berarti 37 dari 40 soal, sehingga yang tidak dijawab itu berapa? Artinya 40 dikurangi 31 dikurangi 6. Sehingga di sini adalah 3. Nah, sampai sana bisa paham ya? Nah, kita tinggal mengalihkan saja berapa 4 dikali 31. Artinya di sini 4. Kemudian 4 kali 3-nya adalah 124. Kemudian karena ini negatif, maka negatif dibagi negatif dikali positif, hasilnya negatif. Berarti negatif 2 dikali 6 itu hasilnya negatif 12. Kemudian ini negatif 1 dikali 3 berarti negatif 3. Nah, tinggal jumlahkan saja. Berapa ini? 124, ulangi 124 dikurangi 12 dikurangi 3, maka hasilnya adalah 109. Jawabannya adalah. Nah, soal selanjutnya ini sama masih aplikasi atau penerapan berbentuk soal cerita. Di sini ibu membeli 40 kg gula pasir. Gula itu akan dijual eceran dengan dibungkus plastik, masing-masing beratnya 1/4 kilo. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Banyak kantong plastik berisi gula yang diperlukan adalah artinya berapa banyak gula pasir dalam yang dibungkus plastik dengan ukuran 1/4. Maka di sini kita langsung bisa menggunakan 40 kilo. Itu dibagi dengan 1/4 kilogram. Nah, karena ini pembagian dengan pecahan, maka lawannya adalah perkalian, tetapi lawannya harus dibalikan, artinya bukan 1/4 tetapi 4/1. Maka jawabannya adalah 40 dikali 4, 160. Dibagi 1 ya tetap 160, maka jawabannya adalah 160 kantong. Soal yang terakhir untuk materi bilangan. Nah, ini soal yang suka keluar tuh di UN atau US. Di sini umur ayah berbanding umur Andi adalah 7/3. Jika jumlah umur mereka, nah kita lihat di sini jumlah. Jika jumlah umur mereka adalah 60 tahun, maka umur Andi berapa tahun? Kita menggunakan perbandingannya, yaitu menggunakan jumlah. Berarti untuk ayah itu adalah 7, Andi adalah 3. Yang ditanyakan adalah Andi, maka di sini 3/7.
10. 10-nya dari mana? Dari 7 tambah 3, karena kita menggunakan jumlah. Dikali 60 tahun dari sini. Maka di sini tinggal kita coret saja. Hasilnya adalah 6. 60 dibagi 10 hasilnya 6. 6 dikali 3 hasilnya 18. Maka umur Andi adalah 18 tahun. Materi yang kedua adalah akar pangkat. Di sini ada beberapa contoh soal yang akan kita kerjakan. Untuk soal nomor 1 di sana adalah hasil dari 27 pangkat 2/3. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita lihat dulu di sana pangkatnya berbentuk pecahan, kemudian kita lihat penyebutnya itu berapa. Di sini penyebutnya adalah 3, maka usahakan 27 ini kita rubah menjadi 3 pangkat berapa yang hasilnya menjadi 27. Apakah bisa atau tidak? Bisa ya. Maka di sini 27-nya kita ganti menjadi 3 pangkat 3. Karena 3 pangkat 3 itu adalah 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9, 9 kali 3 artinya 27. Maka di sini 3 pangkat 3. Kemudian dipangkatkan lagi dengan 2/3. Sehingga di sini pangkat pecahannya itu habis. Maka sisanya adalah 3 pangkat 2. Nah, berapa 3 pangkat 2-nya itu adalah hasilnya? Untuk soal yang seterusnya masih akar pangkat. Di sini kita akan mengerjakan nomor 3, yaitu nilai dari akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangi akar 147. Nah, di sini kita lihat jawabannya. Di sini adalah ada akar 3, sehingga akar 48, akar 27 dan akar 147 kita rubah menjadi akar 3 dikali berapa yang hasilnya 48. Kemudian 27 juga sama, akar 3 dikali berapa yang hasilnya 27. Lalu ini juga sama, akar 3 dikali berapa yang hasilnya 147. Nah, di sana akar 48 itu berarti 3 dikali 16. Lalu 27-nya adalah 3 dikali 9. Dan ini untuk 3 akar, ulangi, untuk akar 147 yaitu 49. Jadi akar 16 ini kita tarik akar menjadi 4, akar 3, kemudian tambah 2-nya tetap dari sini ya, dikali akar 9-nya kita rubah menjadi 3 akar 3 dikurangi akar 49-nya itu adalah 7 akar 3. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang ini, berarti di sini 4 akar 3, kemudian 2 dikali 3 menjadi 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Berarti di sini kita tinggal menjumlahkan saja angka-angka yang di depan ini karena akarnya sudah sama, yaitu akar 3. Jadi di sini 4 ditambah 6 hasilnya adalah 10 dikurangi 7 berarti 3 akar 3. Maka jawabannya adalah C. Nah, untuk nomor 4 kita lihat di sini hasil dari 3 akar 9 per akar 3 adalah, maka di sini kita ingat rasionalkan. Artinya kita mengalihkan penyebutnya dengan akar. Tetapi di sini akar 9 itu ada, jadi yang pembilangnya kita rubah menjadi 3 kali 3 karena akar 9 itu hasilnya 3 per akar 3. Nah, maka di sini menjadi 3 kali 3 itu 9 per akar 3. Nah, merasionalkan artinya kita mengalihkan dengan penyebut. Di sini berarti akar 3 per akar 3. Kita tinggal langsung mengkalikan saja, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Maka di sini 9 dikali akar 3 hasilnya 9 akar 3 per akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah akar 9, dan akar 9 itu adalah 3. Kita tinggal membagi saja, 9 dibagi 3 hasilnya adalah 3 akar 3. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya masih sama, ini mengenai rasionalkan, yaitu 2 per akar 6 adalah seperti yang tadi
jika dibahas, maka kalau disamakan itu harus mengkaitkan dengan pembilangnya. Pembilang di sini adalah 6, maka di sini hasilnya adalah 2 per akar 6 dikalikan dengan akar 6 per akar 6. Kita langsung mengkalikan saja pembilang dengan pembilang, lalu penyebut dengan penyebut. Maka di sini 2 kali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6 per akar 6 dikali akar 6 hasilnya adalah 36. Akar 36 itu adalah 6. Maka jawabannya di sini adalah 2 per 6, tapi tidak ada di jawaban. Jadi kita perkecil atau disederhanakan. Maka di sini menjadi 1 per 3 akar 6. Satunya adalah 2 dibagi 2, tiganya adalah 6 dibagi 2. Maka hasilnya adalah soal yang kedua di sini adalah perkalian akar. Kita tinggal mengkalikan saja berapa akar 3 dikali dengan akar 8. Maka kita tambahkan saja di sini akar. Nah, kemudian 3 kali 8-nya itu berapa? Yaitu 24. Nah, karena akar 24 itu adalah bukan kuadrat sempurna, maka kita rubah lagi kira-kira bilangan berapa saja yang dikali-kalikan, hasilnya 24, tetapi salah satunya harus merupakan bilangan kuadrat sempurna. Maka di sini kita ambil 4 dengan 6. Kenapa 4 dan 6? Karena akar 4 itu menjadi 2 dan akar 6-nya tetap, sehingga jawabannya adalah 2 akar 6. Untuk selanjutnya di sini ada pangkat 3 dikali A pangkat 2 dipangkatkan aja dengan min 1 dibagi A pangkat 8. Nah, ini berarti kita harus mengalikan pangkatnya di sini sehingga menjadi A pangkat 3 dikali min 1 berarti A pangkat min 3 dikali A pangkat, ini kalau negatif yang negatif berarti positif, maka di sini A pangkat 2 per A pangkat 8. Nah, karena di sini basisnya sudah sama, bilangan pokoknya itu A semua sudah sama. Ingat bahwa untuk perkalian maka pangkatnya adalah dijumlah. Maka di sini A min 3 ditambah 2. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikali. Maka di sini A adalah min 11 ditambah 2. Ini ya. Jadi A pangkat min 9. Maka jawabannya adalah soal yang selanjutnya. Ini masih akar. Di sana ada akar 5. Akar 5 dari 64. Nah, di sini kita ganti menjadi pecahan. Nah, untuk akar ke pecahan. Nah, kita lihat di sini karena akarnya akar 5, maka kira-kira 64 ini bisa tidak menjadi bilangan berapa yang jika dipangkatkan 5 hasilnya adalah 64. Maka di sini kita rubah menjadi 64, yaitu 64 pangkat 1 per 5. Nah, kemudian kita ganti 64 itu menjadi berapa kali berapa. Ini pangkat 5 hasilnya adalah 64. Udah tidak, karena sudah 2, berarti 2 pangkat 2. Apakah 2 pangkat 5 itu sama dengan 64? Berarti 2 kali 24. 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, berarti bukan. Berarti di sini ada 2 pangkat 6. Maka di sini 2 pangkat 6 dipangkatkan 1 per 5. Di sini 2 pangkat 6 itu artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 5 kali. Di sini adalah 64. Ya. Maka karena di sini ada double pangkat, dikalikan menjadi 2 pangkat 6 dikali 1, 6 per 5. Maka jawabannya adalah di sini. Untuk soal selanjutnya mengenai materi himpunan, kita lihat soalnya berbentuk soal cerita. Dari 20 siswa diketahui
diketahui 11 siswa senang menyanyi dan 15 siswa senang olahraga. Kemudian 8 orangnya senang keduanya. Nah, kira-kira banyak siswa yang tidak senang menyanyi atau olahraga berapa? Kalau kita lihat di sini jumlahnya adalah harus 20. Sehingga kalau kita gambarkan diagram pen, ingat diagram pennya kalian harus ingat ya. Kita simpan di sini sebagai jumlah siswanya ada 20. Nah, kemudian di sana ada yang senang menyanyi dan olahraga. Berapa yang senang menyanyi dan olahraga itu? Yaitu ada 8. Berarti di sini adalah diagram pennya seperti ini. Nah, di sini untuk yang senang menyanyi, ini yang senang olahraga. Yang senang dua-duanya ada 8 orang. Jadi di sini yang hanya senang menyanyi saja itu adalah 11 dikurangi 8, yaitu 3. Kemudian yang hanya senang olahraga saja itu adalah 15 dikurangi 8, yaitu 7. Sehingga yang tidak senang itu adalah 20 dikurangi 3 dikurangi 8 dikurangi 7. Berarti kalau ini adalah hasilnya 2. Sehingga yang tidak senang keduanya adalah 2 orang. Soal yang kedua mengenai himpunan, ini masih sama seperti yang tadi, hanya saja yang ditanyakan adalah jumlah siswa keseluruhan. Maka kita juga harus menggambar diagram pen terlebih dahulu. Kemudian di sana bahwa yang menyukai keduanya ada 10 orang. Berarti gambarnya itu masih sama dengan yang tadi. Seperti ini. Kemudian di sana adalah matematika dan IPA. Yang sedang keduanya ada 10 orang. Maka yang hanya menyukai pelajaran matematika saja itu adalah 30 dikurangi 10, yaitu 20. Kemudian yang hanya senang IPA saja itu adalah 25 dikurangi 10, yaitu 15. Nah, di sini karena diketahuinya seperti itu, maka jumlah siswanya adalah 20 ditambah 10 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 45 orang. Jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 45. Yang terakhir di materi himpunan, di sini kita harus melihat pasangan-pasangan himpunan yang merupakan pemetaan. Kalau misalnya pemetaan berarti setiap pasangannya domainnya tidak boleh dipetakan lebih dari satu kali. Artinya hanya satu kali dipasangkan dengan daerah lawan atau domainnya. Artinya ini yang di depan itu tidak boleh mempunyai pasangan lebih dari satu atau harus setia, ya. Artinya tidak boleh selingkuh. Nah, kalau di sini sudah 1,A, 2,B, 3,B. Nah, di sini berarti 1, kemudian 2, kemudian 3-nya itu sudah satu kali dipetakan. Maka ini disebut dengan pemetaan. Atau nomor 1 termasuk ke dalam pemetaan. Nah, beda tidak dengan nomor 2? Kita lihat di sini. Satunya itu ada 2 kali. Ada 1A, 1B, artinya dia selingkuh. Berarti ini tidak termasuk ke dalam pemetaan. Lalu yang nomor 3 kita lihat di sini ada 2,4, 4,8, 6,12. Berarti di sini 4-nya sudah 1 kali, 4-nya sudah 1 kali, 6-nya sudah 1 kali. Berarti ini termasuk ke dalam pemetaan. Lalu yang nomor 4 di
sini ada 24, kemudian 28, 61. Ini sama dengan nomor 2. Artinya 2-nya 2 kali dipetakan, berarti ini bukan termasuk ke dalam pemetaan. Jadi yang termasuk ke dalam pemetaan adalah 1 dan 3. Nah, perlu kalian ingat di sini bahwa kenapa kalau misalnya yang nomor 1 ini contohnya ya, di sini ada 1A, 2B dan 3B. Ini 2B dan 3B-nya dipetakannya sama, yaitu ke B. Tidak apa-apa, yang penting awalnya ini atau domainnya itu tidak boleh sama. Ya, hati-hati ya posisinya untuk nomor 1 dengan nomor 2 ini jelas berbeda. Kalau di sini itu adalah daerah lawannya yang sama, tapi kalau ini domainnya yang sama itu tidak boleh. Untuk yang terakhir, untuk latihan soal bisa kalian kerjakan nomor soal yang diingkari, yaitu nomor 1, kemudian nomor 2, kemudian nomor 3, kemudian 4, 5, dan nomor 13 ini. Ya. Boleh kalian catat dulu di buku masing-masing, kemudian nanti kerjakan seperti biasa di kolom komentar. Kalau misalnya memang kalian tidak bisa dipahami atau belum paham atau mau tanyakan, boleh kalian langsung tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk sesi pembahasan dan soal ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.